Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara kami yang beragama lain. Yang saya hormati Rokomas Didik selaku Ketua Kesbangpol Tuban. Yang saya hormati Ketua IFSI atau yang mewakili dari Tuban, juga kepada saudara kami Dimas Murjoko selaku Ketua Umum bersama jajarannya. Yang saya hormati anggota Dewan Dimas Junaidi, juga kepada saudara kami Ketua Cabang dari Cabang Lamongan, Bojonegoro, juga mungkin dari yang lain, khususnya saudara kami yang saya muliakan yang malam hari ini, Mas Lamidi. Alhamdulillah sudah yang ketiga kalinya pemegang rekor telah dinobatkan lagi menjadi ketua cabang bersama jajarannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurilah. Kita sebagai insan yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah dalam suasana yang meriah, suasana yang sejuk, suasana yang indah, juga suasana dalam menyatukan rasa dari saudara kami. Sangat bahagia sekali yang mana telah dikukuhkan Ketua Cabang Tuban Mas Haji Lamidi bersama jajarannya. Saya selaku Ketua Dewan Pusat menyampaikan ucapan selamat. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada saudara bersama jajarannya bisa membawa manfaat kepada organisasi, khususnya Esatrate Cabang Tuban, umumnya juga Esatrate di semua lapisan. Saudaraku sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia inilah, pertama mari kita menjunjung tinggi sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini besok di akhir zaman mendapatkan syafaatnya. Juga kepada panitia, alhamdulillah juga bisa melaksanakan pelaksanaan pelantikan pembinaan dari pengurus cabang sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Saudara sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan berpesan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti menjadi salah satu pegangan, menjadi pedoman, menjadi semacam acuan bagaimana cabang Tuban insya Allah periode 2022 sampai 2027 Tuban nanti akan menjadi salah satu mercuan Esatrate, menjadi ikonnya, sehingga Tuban menjadi keluarga besar mulai dari jajaran
pimpinan teratas, syukur dari mulai Pak Bupati sampai ke bawah bisa menjadi keluarga besar Esa Trate. Saudara sekalian, bahwa apa yang diamanahkan ke saudara, terutama ketua cabang bersama jajarannya, Mas Lamidi, saudara sudah 3 kali, mungkin 4 kali, 5 kali, saudara harus bisa melaksanakan amanah yang setelah dituangkan di ADRT hasil perapatan luhur 2021. Karena dengan berpedoman ADRT yang telah diterbitkan, insya Allah saudara akan bisa membawa amanah dengan baik. Untuk itulah apa yang harus saudara lakukan. Ini adalah amanah. Ini adalah suatu tanggung jawab, baik moral, baik dalam maupun luar, sehingga bagaimana Tuban nanti bisa berkembang dengan baik atau malah menjadi rusak. Untuk itulah pegang amanah. Amanah lebih berat daripada hadiah. Artinya hadiah apa? Saudara diterbitkan, dikuatkan menjadi ketua cabang hanya karena hadiah. Sehingga saudara melaksanakan ketua cabang tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan. Istilahnya, pokoknya aku ketua cabang, opo karepku, opo sirku, sehingga Tuban yang penting melaku. Bukan itu, Mas. Jadi amanah adalah lebih berat. Amanah akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah saya menyampaikan bagaimana akan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana saudara tidak disegani. Bagaimana saudara nanti bisa melaksanakan dengan ayam tentrem. Salah satu pemimpin karena memegang amanah yang cukup besar adalah harus mengenal salah satu, mungkin seluruhnya, di dalam kejawen, yaitu Hasto Broto. Ini yang harus suruh saudara pegang. Saudara harus bisa menyesuaikan. Saudara harus bisa meniru. Hasto itu 8, Broto laku. Dari 8 ajaran inilah, alam inilah, minimal saudara harus tahu. Syukur harus tahu semua. Ya. Karena apa? Seorang pemimpin yang telah didasari dengan salah satu ajaran Hasto Broto, insya Allah dia tidak akan melakukan neko-neko. Dan mesti akan disengkuyung oleh adik-adik kita. Karena apa? Di dalam ajaran Hasto Broto adalah mendidik seorang pemimpin yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi tokoh, sehingga dia selalu mulat sariro. Apa yang harus saya lakukan? Jadilah seorang pemimpin yang bisa ngayomi. Jadilah seorang pemimpin yang bisa memberikan solusi. Jadilah seorang pemimpin yang tegas. Seorang pemimpin yang tegas, loyal. Kalau ada masalah, selama masalah itu masih bisa dikerjakan oleh adik-adik pengurus lain, monggo. Tapi kalau sudah prinsip di sini, seorang pemimpin ambil alih. Saya harus tegas, saya harus berani. Sehingga dengan ketegasan, kemampuan inilah
saudara akan disegani. Ada 8, salah satunya yaitu matahari, bulan, bintang, air. Ini alam. Alam adalah suatu didikan yang tidak mungkin berbohong. Nek manusia masih bisa berbohong karena sesuatu, karena milik. Tapi kalau hukumnya alam, hukumnya Tuhan, mau ya gini, tidak mau ya gini, dan saudara harus bisa melakukan. Ya, insya Allah. Kalau saudara bisa mengeterapkan ini, alhamdulillah, hidup bahagia. Maju tidaknya Tuban tergantung pemimpinnya, yang seorang pemimpin yang istilahnya bisa mempunyai ajur-ajur kewibawaan. Saudara bukankan 3 kali, 5 kali pun insya Allah pasti saudara akan diperhitungkan. Ya, seorang pemimpin tanggung jawabnya besar. Seorang pemimpin mempunyai tugas yang berat, apalagi situasi kondisi yang insya Allah tadi sudah disampaikan oleh dari kita Mas Mojoko. Tahun ini adalah tahun politik. Ya, pandai-pandailah saudara menentukan sikap. Jangan sampai karena uang 50 atau 100 saudara tidak bisa membantu saudara kita. Insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti bisa menjadi bupati, anggota DPR, MPR dari Tuban. Kekompakan, satu rasa, keloyalan, inilah yang menunjukkan kekuatan. Pas duluran, mari kita tunjukkan bahwa Satrate mampu mewujudkan cita-cita. Siapa? Bagaimana Satrate di kancah pemerintahan, bahwa Satrate akan diperhitungkan. Ini yang menjadi salah satu Mas Amidi bersama jajarannya. Saya melihat yang dilantik, alhamdulillah, seorang doktor, profesor, sarjana, semuanya orang militan. Kalau boleh jujur, bahasa Jawa ini bukan orang ngecek-ngecek. Saya salut Mas Lamdi, anggotanya ternyata salah saya baca orang yang terpandang, orang yang bisa diajak mengembangkan Satrate. Inilah wujud bahwa Satrate, mari dimanapun berada, kapanpun Satrate bisa menunjukkan, Satrate bisa diperhitungkan. Inilah Satrate yang harus kita wujudkan, terutama dalam mengemban amanah dan juga mengemban pemerintah, terutama mendukung kelancaran, mendukung program Forkopimda oleh Pak Bupati bersama jajarannya. Ini yang harus saudara lakukan. Anda saudara pemimpin harus bisa mengerti bagaimana bawaan saudara. Saudara harus ingat, saudara bisa jadi ketua cabang atas dukungan dari adik-adik kita, ketua rayon, ranting. Ini yang harus saudara perhatikan. Tanpa ada rayon, tanpa ada ranting, nonsen. Saudara akan duduk, toleh, opos yang diperintah. Inilah. Untuk itulah saya minta adik-adik kita yang ada di rayon, ranting, dukung semaksimal mungkin apa yang menjadi program ketua cabang, karena ketua cabang melaksanakan amanah dari pusat. Didukung sepenuhnya. Insya Allah kalau itu bisa, Tuban sekali lagi menjadi salah satu ikon yang mungkin akan diperhitungkan untuk tahun depan. Saudara sekalian, saudara harus ingat, Mas Lamidi, ketiga kali, 4 kali, saudara sebagai kepala nakoda, mau kemana kapal itu saudara bawa? Tenggelam
laju, lancar. Semuanya adalah butuh perjuangan. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Murjo. Mari bangkit kekompakan dengan rasa pasduluran yang ikhlas tanpa pamrih. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, tidak kurang satu apapun. Inilah yang perlu saya sampaikan. Sehingga sebagai nakoda, kapal akan berlayar dengan tenang, walaupun banyak ombak. Saudara kompak, pasti akan sampai di tujuan. Walaupun ombak tinggi, lautan membuat saudara terombang-ambing, karena punya prinsip, punya pegangan, kekompakan, mungkin dari luar sulit untuk menghancurkan. Hancurnya suatu organisasi, ya, hancurnya satu tujuan kalau masing-masing sudah menjadi milik gendong lali, kepentingan pribadi, pasduluran hilang. Ya, contoh, saya tidak peduli dengan Mas Wahyu sebagai ketua cabang. Piye carane Mas Wahyu hancur walaupun sama isiannya. Gak peduli karo Mas Didi, gak peduli. Inilah karena salah satu hal-hal yang kepentingan pribadi, politik, dan untuk kepentingan lain, sehingga rela untuk mencapai itu, menghancurkan kekeluargaan, pasduluran yang insya Allah sudah 15 tahun ya Mas Lamidi, kalau 3 kali ya. Dibina mulai dari bawah, sekarang alhamdulillah sudah membuat gedung, anggotanya banyak. Inilah, jadi perlu istilahnya koordinasi. Jadi di sini pentingnya seorang pemimpin terjun ke bawah, apa? Mendengarkan aspirasi dari bawah, mau menerima apa yang disarankan oleh pengurus yang lainnya. Baik itu dari ketua dewan cabang, ketua cabang ini harus kompak. Ketua cabang melaksanakan idealisme, organisasinya jalan lancar. Dewan cabang karena mengaruh didikan soal proporsional, dididik adik-adiknya jadi warga sejahtera yang mumpuni, mampu menjadi seorang tokoh yang insya Allah baik mental maupun lahirnya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga saudara dimanapun berada pasti akan diperhitungkan dan mesti akan diperhatikan. Itulah yang harus saudara perhatikan. Semuanya tidak asal duduk tenang pokoknya. Semuanya butuh kekompakan, perjuangan, sama-sama berjuang tanpa pamrih, solusi. Bagaimana kalau semuanya itu bisa rukun, guyub rukun, rasa yang dipakai, insya Allah tidak akan ada masalah. Walaupun goncangan dari luar serangan, jangan mudah menerima isu-isu yang tidak baik. Ada berita, koran, hoak. Insya Allah iman di sinilah. Sehingga orang akan melihat dengan kekompakan ini sulit untuk menembus cabang Tuban dengan ketuanya Mas Lamidi karena eksis ke dalam keluar dengan pemerintahan. Orang luar mungkin juga akan berpikir. Itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi Mas Lamidi selaku ketua cabang bersama jajarannya, gunakan Anda seorang pemimpin yang bijak,
minimal ilmu hastobroso harus dimengerti. Tidak dimengerti tapi ngerti lakune piye. Nek dingerti diwaca tok bar. Nek ngerti, wis ngerti lakune piye, wujude piye, ini yang harus dilakukan. Ya, ini salah satu kekuatan yang mana menjadikan dasar kita sehingga pas duluran, sehingga kekompakan. Insya Allah sukses dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada saudara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan selamat Mas Lamidi bersama jajarannya. Tugas saudara berat. Berat kalau dijunjung bersama, tidak ada istilah berat. Semuanya akan ringan, kompak, ikhlas, tanpa pamrih. Ada masalah, selesaikan dengan baik, dengan solusi yang terbaik. Semuanya akan lancar. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa membawa hikmah dalam saudara mengembangkan Kota Tuban menjadi ikonnya Indonesia Terati. Untuk itu mari kita bersemboyan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula Indonesia Terati tetap jaya, kekal abadi untuk selama-lamanya. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.